Halo semuanya, ini adalah video part ketiga dari rangkaian perjalanan saya ke ujung kulon. Peta lokasi SBSN. Kita akan menjelajahi Kampung Legon Pakis yang saya tandai di gambar ini. Ya, Kampung Wisata Lagon Pakis. Saya akan berjalan kaki memutari Kampung Legon Pakis melewati jalan ini. Kampung Legon Pakis berada di Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, dan merupakan salah satu kampung tertua di kawasan ujung barat Pulau Jawa, yang areanya sekarang termasuk ke dalam area penyangga Taman Nasional Ujung Kulon. Kata Legon di nama Kampung Legon Pakis ini berasal dari bahasa lokal yang berarti teluk kecil. Sedangkan pakis diambil dari nama tanaman pakis yang dulu banyak tumbuh di daerah teluk ini. Nah, pemukiman awal diyakini bermula dari kelompok kecil nelayan dan petani yang migrasi dari daerah Sumur dan Panimbang pada era kolonial Belanda. Mereka mencari lahan subur dan perairan tenang untuk bertani serta menangkap ikan. Ini pulang dari sini saya udah pasti hitam ya. Saya bawa payung sih, tapi malu ya pakai payung. Pada masa kolonial Belanda, kawasan ini dijadikan areal perkebunan kelapa dan lada oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu, warga Legon Pakis banyak bekerja sebagai buruh kebun dari perkebunan tersebut. Namun, selain itu mereka juga bekerja sambilan sebagai nelayan maupun pramu hasil hutan. Sinyal juga ada. Selain itu, karena letaknya yang terpencil dan sulit dijangkau, Kampung Legon Pakis juga jadi tempat persembunyian oleh penduduk yang menolak untuk kerja rodi pada masa itu. Karena pengawasan dari pusat itu agak minim ya di wilayah ini pada masa kolonial. Tuh ada bapak-bapak ya. Asik juga sih, tapi kalau nggak pakai payung panas juga guys. Yang pertama jam 5, terus yang kedua itu di jam 11.30. Sama sih kayak dari Rangkas ya. Dari Rangkas jam 8. Di sebelah kiri kita, kalau misalkan kita ngambil kiri, itu arahnya ke lokasi-lokasi observasi. Oke, kita tetap mau ke sana. Kampung Legon Pakis dulunya merupakan wilayah atau salah satu kampung di Desa Taman Jaya. Namun, pada tahun 1982, Desa Taman Jaya mengalami pemekaran dan dipecahlah menjadi Desa Taman Jaya dan Desa Ujung Jaya. Nah, Kampung Legon Pakis ini itu masuknya ke Desa Ujung Jaya. Pasca pemekaran, Desa Ujung Jaya memiliki luas sekitar 900 hektar yang terdiri dari 5 kampung, yakni Cikawung Sabrang, Legon Pakis, Cikawung Girang, Sempur, dan Taman Jaya Girang. Ada artikel menarik mengenai Kampung Legon Pakis yang saya baca dari Detik X, yang mana Kampung Legon Pakis ini sendiri ternyata dipelopori oleh beberapa tokoh pejuang yang dulunya membangun lapangan banteng
Setelah lapangan bantengnya selesai, pemerintah kolonial Belanda kemudian memberikan lahan di Ujung Jaya untuk dikelola. Seru banget. Aduh, ada homestay gak ya di sini ya? Kayaknya di sini nggak ada homestay. Jalan juga. Oke. Jalan kaki berapa menit ya kita ya? Ya, banyak padi yang udah kuning dan banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang pergi ke ladang, ke sawah. Ini kalau kayak gini saya jadi ingat kampung saya. Oh gitu guys, cara wih. Oke. Oh, nggak dimasukin semua ternyata. Oke. Kampung Legon Pakis sendiri baru dialiri listrik pada sekitaran tahun 2015. Sebelum tahun 2024, jalanan ke arah Taman Nasional Ujung Kulon ini itu jalanannya masih tanah. Nah, baru pada tahun 2024 pemerintah Provinsi Banten membangun konstruksi beton sepanjang 12,27 km dan 6 jembatan untuk mendukung kegiatan pariwisata di Ujung Kulon ini. Ini jalan-jalan kecil kayak gini guys. Ini tuh ke sawah. Ya ini nggak ke desa tapi ke sawah. Banyak yang nanam serai ya di sini. Ya, ini serai ini yang bergerumbul ini serai. Kampung saya juga suka nanam di sini. Di sini orang-orang pada siang ini ya, rumah-rumah sepi karena mereka pada ke sawah. Nah ini ada pisang ya. Tuh ada yang matang. Ini harusnya udah bisa dipanen nih pisangnya. Pada tahun 2006 sampai 2007 terjadi konflik agraria antara warga kampung Legon Pakis dan pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Dari konflik ini ada beberapa perubahan nih di kampung Legon Pakis yang sebelumnya memiliki 155 kepala keluarga. Setelah konflik turun menjadi 85 kepala keluarga saja yang bertahan. Sisanya banyak memilih pindah ataupun setuju untuk direlokasi. Kemudian sekarang kondisinya sih sudah aman ya. Pasca konflik hubungan warga dan pihak Taman Nasional Ujung Kulon jadi lebih kooperatif serta sebagian warga ini dilibatkan dalam program ekowisata dan pengawasan hutan. Free gitu. Soalnya halamannya luas. Dan udah ada listrik ya di sini. Ini mereka. Semoga nggak kebias cahaya ya.
Wah, masjid. Lihat masjidnya, aduh ditutup aja masjidnya. Zuhur sih. Ada masjid tapi ditutup. Enggak deh, enggak. Boleh kali ya. Foto suci kayaknya deh. Foto suci. Mas nih. Panas. Ah, melindungi masjid. Iya, unik banget ini. Keren. Tuh, ini beduk. Beduknya. Setelah sholat zuhur dan istirahat sejenak di masjid, saya kembali melanjutkan perjalanan untuk menyusuri Kampung Legon Pakis ini. Jalanan utama yang melintasi kampung menuju ke perbatasan wilayah konservasi itu sudah dikonblok semua, jadi Lanjut lagi. cakep. Banget ini. Udah kayak gini. Ini ada beberapa warung ya. Ini ada warung nasi. Kok enggak laku ya kalau gini buka warung nasi ya. Jarak antar rumah di Kampung Legon Pakis ini tidak terlalu jauh tapi tidak terlalu dekat juga. Tiap rumah itu punya lahan halaman yang luas dan mereka juga punya pepohonan-pepohonan kelapa atau pepohonan produktif lainnya. Asli. Masih bawa topi ini mah. Bucket hat dah paling enggak. Oh, orang ini kan ya. Orang Banten ya. Halo. Tuh. Di sini udah rusak ya menuju jalannya ya. Harusnya diperbaiki lagi nih, walaupun jarang orang ya kesini ya. Ini lihat nih. Ini dermaga Legon Pakis dan Studio Alam Cilintang. Ini Tanjung Lame. Sebelum ngambil jalan yang ke kanan, sebenarnya saya pergi melihat pantainya dulu. Jadi saya explore dulu pantainya yang ada di sebelah kiri. Itu saya taruh di video yang berbeda. Di jalan yang ke kanan ini kita tidak akan menemukan pemukiman warga atau jarang menemukan pemukiman warga karena lebih terkonsentrasi pada sawah dan perkebunan. Oh iya, di sebelah sini juga apa namanya
adalah makam untuk warga yang tinggal di Kampung Legon Pakis. Nah, di depan saya ini dulunya adalah lokasi bumi perkemahan Legon Pakis. Tapi kayaknya sudah tidak terawat. Ini bumi perkemahan sudah ini ya, tidak terawat. Nggak terawat. Tenan-tenannya masih bagus sudah. Sekarang jadi tempat ngangon kebo. Tuh, tempat ngangon kebo. Apa? Kebo guys, sawah, kerbau dan sawah, anjay, sawahnya, kuning banget sawahnya, kebunnya juga gemuk-gemuk, mantap. Let's go. Banyak banget kebunnya, gila. Hei. Kebunnya ngeliatin saya guys. Oh takut, takut. Ini enak nih guys, adem. Ya, kita lihat nanti kita bakal tembus ke Patung Badak. Nah, sekarang kita akan melewati jalan yang tembusannya itu adalah jalan setapak yang sebelah kanan tadi di Patung Badak tadi ya. Di sebelah sana itu banyak rumah-rumah. Kalau di sini enggak nih, agak jarang ya rumah-rumah. Ada tapi beberapa aja. Mungkin karena jalannya jelek kali ya. Coba mana nih? Rel ya. Nih, kalau di sini sawah, pemandangan sawahnya lebih cakep. Ada nih buka homestay di sini. Terus sepertinya view sawah gitu, asik. Panas banget men, kan pakai terpal begitu. Cakep banget nih, lagi musim panen, cakep banget. Nah, kita bakal nyusurin, wah panas lagi. Kayaknya saya bakal pakai payung lagi di sini. Nah, panas. Tuh ada yang jemur gabah ya. Panas banget. Tuh desa kecamatan Cikawung ya ini berarti ya. Kayaknya bukan desa Cikawung itu, apa ya,
selesai, tapi luas banget. Dan ini pemandangannya mantap. Mantap. Tuh, kiri kanan sawah udah panen lagi. Kuning, beh. Masa ini adalah masa yang paling membahagiakan bagi para petani, yaitu masa panen. Ini alat untuk memisahkan padi dari batangnya. Nah, ini padi dari batangnya ya. Nggak dimasukin semuanya sampai batang-batangnya, tapi Tadi juga ada mobil pickup yang lewat sini. Tujuan mereka adalah mengepul padi itu hasil panen dari para petani langsung. nah ini tuh asik. Sana tapi pegunungan ya. Semoga saja ke depannya jalan ini bisa dibeton juga ya, agar memudahkan dalam pengangkutan hasil panen. Beberapa tahun lalu saat saya ke kampung teman di daerah Pacet, itu jalan sawahnya itu dibeton dan sangat bagus gitu loh. Jadi mobilitas petani lebih cepat. Jadi kita harap ini bisa dibeton ya guys ya. Udah mendung di sebelah sana ya. Mungkin malam nanti hujan. Kanan kiri ada jagung juga, tapi kelilit sama kacang panjang. Nah, kalau sepanjang jalan sawah tadi dibeton seperti ini, saya rasa mobilitas para petani akan sangat terbantu.
Udah segitu doang jalanan bagusnya, sisanya di depan jalanannya jelek lagi. Oh, itu gudang penyimpanan. Ini tuh penggilingan ya, menyimpan buah. Ini tengkulak kan. Tadi itu busuk, itu yang ditakutkan. Banyak burung balam ya. Nggak tahu ya, kayaknya burung balam di kampung saya, burung balam. Dari sini mulai terlihat ujung perjalanan kita. Di ujung jalan itu adalah tempat di mana kita memulai perjalanan keliling desa. Kita udah mau nyampe ujung jalan yang percabangan tadi. Nah, kita balik lagi ke Patung Badak, dan artinya kita udah ngiderin semuanya nih, desa paling ujung barat. Tapi saya pasti bakal sakit-sakit banget. Setelah berjalan memutari kampung, menjelajahi pantai, membuat kaki saya terasa agak kebas. Nah, itu di ujung udah Patung Badak. Sampai sini kita bakal cari penginapan kali ya. Tuh ya, saya lihat di sini jalanannya tuh kayak bagai langit dan bumi dengan yang di sana. Di sana bagus, di konblok terawat. Yang ini enggak. Kenapa ini bisa di daerah mana saya juga pernah lihat ya. Itu di beton. Ya harusnya samain lah. Ya. Nggak usah di konblok, jangan di konblok. Mending di beton aja. Ya, ini adalah akhir dari video part ketiga perjalanan saya di ujung kulon. Kita akan lanjut ke part 4, yang mana saya akan mengunjungi pantai di Legon Pakis ini.